Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim. Itu kaitan dengan khuluqul muslim ma'al walidain. Ya, akhlak seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Di mana kemarin kita sudah bahas 7 poin yang disebutkan oleh Syekh di sini, di mana yang terakhir adalah poin yang ketujuh, yaitu as-sabru 'alal adza minhuma. Bahwasanya kewajiban bagi seorang anak itu untuk bersabar ya ketika ada hal-hal yang kurang dia atau kurang berkenan bagi dia, dari orang tuanya. Ya, maka semestinya bagi seorang anak untuk bersabar. Ya, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu bersabar dalam menghadapi orang tuanya yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-8. Tafadhal iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fil bab khuluqul muslimi ma'al walidain. As-samin ad-du'a lahum bi kulli khairin. Nah, jadi poin yang ke-8 dari akhlak seorang muslim atau seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah ad-du'a'u lahuma bi kulli khairin. Itu mereka, ya seorang anak semestinya untuk terus mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Ya, berbanyak mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita dengan doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam hadis-hadis beliau. Ya, doa yang masyhur yang Allah Azza wa Jalla langsung ajarkan kepada kita apa? Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, wa liwalidayya, begitu pula untuk kedua orang tuaku, ya Allah ampuni mereka berdua. Warhamhuma, dan rahmati kedua orang tuaku, ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku, membesarkanku dengan penuh kasih sayang ketika aku masih kecil. Ya, nah doa-doa seperti ini perbanyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita. Ya, bahkan disebutkan istighfarnya seorang anak bagi orang tuanya itu akan meninggikan derajat orang tuanya nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, jadi ada seorang yang nanti di surga itu posisinya sangat tinggi, mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Dan dia merasa minder, artinya merasa nggak pantas gitu. Kok surga saya ini ketinggian, perasaan amal saya sedikit saja. Ya, maka dia pun bertanya, anna hadza? Ya Allah, dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini, ya Allah? Ya, perasaan amalan saya sedikit saja, nggak seberapa. Tapi kok surga saya begitu tinggi? Maka dikatakan kepada orang ini, bistighfari waladika laka. Jadi engkau mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini dengan sebab apa? Istighfar anakmu bagimu. Ya, dengan sebab doa-doa permohonan ampun dari anakmu untukmu. Itu yang menjadikan kau mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini. Nah, maka terus perbanyak. Ya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dalam sujud-sujud kita, dalam sholat malam, kalau bisa bangun sholat malam, ya perbanyak untuk membaca doa-doa ini, ya peruntukan untuk kedua orang tua kita, yaitu ad-du'a lahuma bi kulli khair, yang ke-8. Terus kita doakan ya kebaikan-kebaikan untuk orang tua kita, permohonkan untuk dia ampunan, ya kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, ya dan seterusnya. Nah, masuk pada poin yang ke-9. Fadhal. Khidmatuhuma bi kulli ma tastati'. Qala ta'ala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Naam. Yang ke-9 adalah yang semestinya dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah berkhidmah.
berkhidmah kepada kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan. Khidmah artinya berusaha menolong orang tuanya, ya, membantu orang tuanya, membantu pekerjaan orang tuanya, ya, membantu rutinitas orang tuanya, misalnya bantu nyapu di rumah kah, ya, membantu orang tuanya untuk bekerja di tempat kerjanya misalnya, ya, maka itu semestinya dilakukan oleh seorang anak. Salah satu bentuk dari kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulilah, ya, bergaulilah kalian dengan kedua orang tua kalian di dunia dengan cara yang baik. Salah satu bentuk pergaulan seorang anak yang baik terhadap orang tuanya adalah dengan selalu berusaha membantunya, ya, menolongnya, baik itu dalam pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Berusaha untuk meringankan gawian atau pekerjaan orang tua. Ya, bahkan nggak perlu disuruh. Ya, lihat misalnya kondisi rumah kotor, bantu. Ya, nggak harus disuruh nyapu. Ya, lihat misalnya di tempat cucian piring, banyak piring yang belum dicuci, ya cuci, nggak harus disuruh. Ya, itu semestinya dilakukan oleh seorang anak, ya, untuk membantu, untuk berkhidmah kepada orang tuanya. Nah, kemudian yang ke-10. Al-iktsaru min ziyaratihima idza kana al-ibnu la yaskunu ma'ahum. Nah, jadi yang ke-10 kata Syekh di sini adalah al-iktsar min ziyaratihima. Itu seorang anak semestinya berusaha untuk, ya, menziarahi orang tuanya, khususnya kalau dia tidak tinggal serumah sama orang tuanya. Ya, ini berusaha untuk menziarahi, ya, orang tua, datang dengan membawa oleh-oleh, membawa hadiah, ya, dan seterusnya, maka tentunya itu akan sangat menyenangkan bagi orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya misalnya, ya, nggak ada yang nemenin, ya, di rumahnya cuma berdua saja, sedangkan anak-anaknya sudah pada berkeluarga, ya, tinggal di rumah masing-masing, maka semestinya bagi anak-anak itu untuk menziarahi, ya, untuk sering-sering mengunjungi orang tuanya, begitu. Nah, kemudian poin ke-11, الترحم عليهما إذا مات والدعاء لهما بالمغفرة والصدقة عنهما وتنفيذ وصاياهما وصلة أصدقائهما وأحبابهما. nah, yang ke-11 yang semestinya dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, ya, adalah at-tarahum alaihima. Itu mendoakan rahmat, memintakan rahmat untuk keduanya. Idza mata, khususnya apabila kedua orang tuanya sudah meninggal. Wa du'a lahuma bil maghfirah, dan mendoakan untuk keduanya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bentuk kebaktian seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal itu adalah dengan terus mendoakan kebaikan-kebaikan bagi orang tuanya. Ya. Karena itulah yang akan bermanfaat bagi orang tua ketika dia meninggal. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, "Idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath." Kata Nabi SAW, apabila seorang manusia itu meninggal, terputus amalannya, nggak bisa lagi bekerja, nggak bisa lagi beramal soleh. Ya, sudah nggak bisa lagi mendatangkan pahala-pahala untuk dirinya, kecuali 3 yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya, kepada seseorang tersebut. Salah satunya kata Nabi SAW, "Awaladin salihin yad'u lahu." Itu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu pahalanya akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Bahkan bukan doanya saja. Ya, setiap amal soleh yang dilakukan oleh si anak itu, pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Bahkan mungkin sudah jadi tulang belulang di liang lahatnya. Ya, makanya sering kita dengar para asatidz mengatakan bahwasanya investasi terbesar orang tua itu adalah ketika memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Di mana setiap amal soleh yang mereka lakukan itu pahalanya akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa inna auladakum min kasbikum." Sungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil dari jerih payah kalian. Dan kalian yang mendidiknya, membesarkannya, menyekolahkannya. Maka dengan sebab itu setiap amal soleh yang mereka lakukan itu akan menjadi tabungan, menjadi simpanan bagi orang tua. Pahalanya akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Wassadaqatu anhuma. Nah, ini bersedekah untuk orang tua. Apalagi kalau sudah meninggal. Ya, sedangkan si anak ini misalnya dia punya kelebihan rezeki, sedekah atas nama orang tuanya enggak masalah, seperti itu akan sampai kepada kedua orang tuanya. Wa tanfidhu wasayahuma. Begitu pula menunaikan wasiat-wasiat dari kedua orang tuanya. Nah, jadi wasiat orang tua itu perlu ditunaikan. Ya. Makanya dalam
kaitan dengan harta warisan itu ya, itu tidak boleh dibagi-bagi oleh ahli warisnya sampai terpenuhi 3 hal. Pertama, pembiayaan pemakamannya itu diambil dari sisa uang yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua, hutang-hutang orang tua itu kalau masih ada harta yang tertinggal, gunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Kemudian yang ketiga, ya tunaikan wasiat orang tua kita. Nah, kalau ketiga hal ini sudah terlaksana, kalau masih ada sisa dari hartanya, baru dibagi-bagi oleh ahli waris. Maka merupakan kesalahan besar bagi para anak. Ya, ketika hutang orang tuanya belum dibayar, wasiat orang tuanya belum ditunaikan, hartanya sudah dibagi-bagi. Itu salah besar, bahkan bentuk kedurhakaan ya anak terhadap kedua orang tuanya. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, kemudian juga wasilatu asdiqaima wa ahbabima, itu menyambung silaturahim dengan kawan-kawan ya, dengan teman-teman orang tua kita yang dulu mereka dekat dengannya. Nah, kita sebagai anak kemudian juga dianjurkan untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Nah, poin ke-12, al-insatu lahuma wa husnul istima'i li hadisihima. nah, ini poin yang ke-12 adalah hendaknya seorang anak itu kalau orang tuanya ngomong itu didengar. Ya, jangan orang tuanya ngomong dianya main HP misalnya. Ya, nggak memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang. Kalau orang tua ngomong, kalau orang tua kita ngomong, perhatikan, dengarkan dengan penuh seksama. Ya, jangan kayak kita mendengarkan omongan kawan kita. Harus ada yang lebih. Harus ada penghormatan yang lebih kepada kedua orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita yang sudah memanggil, segera penuhi panggilannya. Kalau orang tua kita ngomong sesuatu, dengar dengan penuh seksama. Ya, jangan sibuk dengan hal-hal lainnya, main HP, apalagi main game misalnya, ya atau hal-hal yang lainnya. Nggak semestinya seorang anak seperti itu. Ya, perhatikan omongan orang tua kita, dengar apa yang mereka ucapkan. Kalau kita dipanggil, penuhi panggilan, seperti yang kita kisahkan sebelumnya tentang seorang yang bernama Roja ibn Haywah. Beliau ini seorang ulama besar di zamannya, seorang mufti. Ya, sedang ngajar, yang hadir itu ratusan murid-murid yang hadir. Ya. Tiba-tiba ibunya datang mengatakan apa? Wahai Raja, itu hewan ternak kita itu belum dikasih makan. Ya, maka apa yang dilakukan oleh seorang salaf yang bernama Raja ibn Haywan? Dia berhentikan pengajiannya. Dia penuhi panggilan orang tuanya, kasih ternaknya makan dulu, kasih pakan dan seterusnya, baru dia balik lagi ngajar. Enggak gengsi. Ya, dia tidak mengatakan, "Oh, ini ibu ini mempermalukan saya di depan murid-murid saya." Enggak seperti itu. Ya. Ya, dengan sukacita dia tinggalkan pengajiannya itu, murid-muridnya, dia penuhi permintaan orang tuanya, ibunya, kemudian dia balik lagi mengajar. Seperti itu. Ya, teladan dari para salafus saleh yang semestinya untuk kita ikuti. Kemudian selanjutnya, musyawaratuhuma wa aslu ra'yihima fil umuril hammati. Nah, ini poin yang ke-13, semestinya bagi seorang anak untuk ya bermusyawarah dengan orang tuanya dan mengambil pendapatnya terutama pada perkara-perkara yang penting. Jadi seorang anak itu jangan jalan sendiri, dalam artian tidak ada musyawarah dengan orang tuanya, khususnya dalam perkara-perkara besar. Ya. Sertakan orang tua kita dalam urusan-urusan kita, minta pendapatnya. Karena orang tua kita itu insya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai seorang anak. Ya, jadi selalu minta pendapatnya, gimana ini ya Pak, gimana ini Bu, gimana ini Abi, gimana ini Umi. Ya, selalu sertakan orang tua kita, karena mereka seperti kata orang sudah banyak makan garam. Ya, bukan berarti banyak makan garam gitu, banyak enggak. Maksudnya sudah banyak pengalaman. Nah, kita sebagai seorang anak terus ya menyertakan mereka dalam setiap urusan-urusan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, terus musyawarah dengan kedua orang tua. Kemudian adamul khuruji illa bi'idnihima sawa'an li safarin aw ghairi dzalik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah semestinya bagi seorang anak untuk tidak keluar rumah kecuali dengan izin orang tuanya. Ya, khususnya kalau dia sedang berada di rumah. Baik itu untuk pergi safar, ya, untuk pergi ke tempat-tempat yang agak jauh, izin dulu. Ya, sehingga orang tuanya nanti nggak bingung juga. Tiba-tiba anaknya di mana? Kan kasihan orang tuanya nyari. Jadi izin dulu, berkabar dulu, kabari orang tuanya. Supaya mereka tidak khawatir dengan keberadaan kita sebagai anak-anaknya. Kemudian adamul ya'si min silahihima.
صلاحهما. Nah, ini poin yang selanjutnya adalah seorang anak hendaknya tidak boleh putus asa untuk terus berusaha memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Ya, ini mungkin maksudnya kalau ditakdirkan ada seorang anak yang dia memiliki orang tua yang mungkin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dia non muslim misalnya, dia terus berusaha mendakwahi kedua orang tuanya. Jangan pernah putus asa. Ya seperti kisah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya kerjaannya buat patung, ya. Nabi Ibrahim terus tidak pernah putus asa mendakwai kedua orang tuanya. Mengatakan ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya dan seterusnya. Bahkan dengan santun Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendakwai ayahandanya. Kemudian دعوتهما للخير بالأسلوب الجميل والرفق معهما في ذلك. Nah, yang selanjutnya adalah semestinya bagi seorang anak untuk mendakwahi, artinya kalau kondisinya seperti poin yang sebelumnya tadi itu, orang tuanya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak semestinya mendakwahi orang tuanya dengan uslub, dengan tata cara yang bagus, yang lembut, yang santun. Ya, sebagaimana tadi kita contohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengatakan ya abati, wahai ayahandaku. Dipanggil dengan abati itu adalah panggilan yang sangat lembut dalam bahasa Arab. Ya. Jangan mentang-mentang orang tuanya misalnya tidak sehebat dia sebagai anak, ya misalnya dia si anak ini seorang ustadz misalnya, atau dia hafidz Quran, orang tuanya ya misalnya baca Qurannya masih belepotan, dia jelek-jelekin orang tuanya misalnya, dia apa namanya hina orang tuanya karena tidak sepinter dia, naudzubillah seperti itu, ya tidak boleh. Nah kemudian الاتصال عليهما بالهاتف عندما تكون بعيدا عنهم. Nah, ini poin selanjutnya adalah semestinya bagi seorang anak untuk berusaha menelpon ya orang tuanya, khususnya kalau posisinya jauh dari orang tuanya. Ya, nggak bisa berjumpa, nggak bisa sering-sering berjumpa, nggak bisa sering-sering ziarah kepada orang tua, ya minimal telepon. Ya, telepon orang tua. Ya, apa namanya? Apalagi sekarang kan semuanya sudah dimudahkan. Ya, ada video call dan seterusnya, itu tentunya akan sangat menyenangkan bagi mereka. Kemudian لا تكن الزوجة سببا للعقوق أو التقصير معهما. nah, ini poin selanjutnya. Jadi jangan sampai seorang istri itu menjadi penghalang suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, dan banyak kita saksikan di zaman sekarang ini. Ya, beberapa kasus kita saksikan. Kadang ada istri yang menghalangi suaminya dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak semestinya seperti itu. Harusnya seorang istri itu mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karena surga suaminya itu ada pada kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Maka istri yang salihah, istri yang baik pastinya akan mendukung suaminya untuk ya melakukan hal-hal kebaikan, ya untuk melakukan kebaktian kepada kedua orang tuanya, bukan malah menghalangi suaminya. Nah, selanjutnya لا تخرج من البيت إلا بعد أن تتأكد من أنهما لا يحتاجان لك. Nah, jadi jangan engkau keluar dari rumah kecuali kalau engkau sudah yakin bahwasanya orang tua Anda itu sudah tidak membutuhkan Anda lagi. Ya, maksudnya kalau orang tua kita masih sangat butuh kepada kita, ya jangan kita pergi jauh begitu. Ya, seperti kisah sahabat kemarin, ingin berangkat jihad, tapi orang tuanya sangat membutuhkan keberadaannya di sisinya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fafihima fajahid. Engkau pulang sana ke rumahmu, temui kedua orang tuamu. Jihadmu itu adalah dalam bentuk engkau mengurus orang tuamu. Itu jihad, enggak usah berangkat jihad. Sampai seperti itu Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat. Bahkan dalam hadis yang lain ya, ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku datang kepada Anda untuk berangkat jihad bersama Anda. Ya, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis di rumah. Mereka tidak mengizinkanku untuk berangkat. Tapi aku ingin berangkat bersama Anda ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Irji ilaihima fa'adhihuma kama abkaitahuma. Sana kamu, pulang, balik ke orang tuamu dan jadikan mereka tertawa sebagaimana barusan engkau telah menjadikan mereka menangis. Ya, seperti itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat tersebut. Begitu. Kemudian iltazama biadab iltazim biadabil hiwari ma'ahum. Kalau misalnya seorang anak itu harus ada
semacam tukar pendapat dengan orang tuanya, maka seorang anak itu harus menyampaikan dengan penuh adab. Misalnya ada masalah-masalah yang orang tuanya menyelisih salah satu dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia jelaskan dengan penuh adab. Kalau bisa jangan seperti menggurui orang tuanya. Ya, jelaskan dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun. Ya mungkin belikan buku atau belikan apa sehingga nanti orang tuanya sadar sendiri kalau perbuatannya itu salah begitu. Kalaupun ingin menyampaikan langsung silahkan, tapi harus dengan penuh adab dan sopan santun. Ya. Kemudian terakhir, إذا رأيت منهما أي منكر فلا يحملك حب تغيير المنكر إلى ترك الحكمة والرفق واللين في النصيحة. قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. nah ini kemudian atau ini sebelum terakhir ya, bahwasanya apabila seorang anak itu melihat kemungkaran pada orang tuanya, jangan sampai kemudian dia mengingkarinya dengan cara yang kasar. Yang mentang-mentang orang tuanya salah langsung di apa namanya kayak menggurui, apalagi sampai nunjuk-nunjuk orang tuanya misalnya karena kesalahan yang dilakukan. Maka nggak boleh seperti itu sebagai seorang anak. Kita tetap berusaha bersikap bijaksana, santun, lembut dalam memberikan nasihat kepada kedua orang tua. Lah kalau kepada orang lain saja kita disuruh bersikap lembut, santun, bijaksana, apalagi kepada orang tua. Tentunya kita lebih diperintahkan untuk ya atau dengan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, المداعبة الحسنة وإدخال السرور عليهم. Nah, ini yang terakhir. Jadi dalam kehidupan kita ya dengan orang tua itu tidak semuanya harus serius terus. Jadi harus ada muda'abah. Muda'abah itu semacam senda gurau. Ya, ada canda tawa dalam keluarga itu. Ya, tidak serius melulu gitu. Dan itu akan menjadikan keluarga itu menjadi lebih harmonis, ya. Lebih harmonis sehingga apa namanya? Apa yang mereka tujukan ya dari menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat itu mereka akan bisa raih dan dapatkan. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.